Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang dimiliki bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal terkait ketatanegaraan, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hal lainnya yang menjadi pelindung dan juga pengarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari landasan kehidupan setiap warga negara. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 memuat secara jelas bagaimana aturan atau regulasi dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara yang dimana hidup di dalam suatu negara dan saling berdampingan antar warga negara lainnya. Sehingga haknya dibatasi sebab terdapat hak orang lain yang juga harus dihormati dan juga dihargai. Ia ialah seorang mahasiswa yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kewajiban-kewajiban yang harus saya laksanakan dan juga saya pertanggungjawabkan sebagai salah satu bentuk implementasi memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak setiap warga negara, baik hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak ekonomi, hak penghidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan hak lain sebagainya. Di mana dalam pelaksanaan ataupun perolehan hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai moralitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisikan juga 5 dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan dasar atas terbentuknya konstitusi negara kita. Sehingga segala bentuk konstitusi yang dibuat merupakan cerminan atas implementasi Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lakukan dengan memahami dan menaati isi terkait informasi dan regulasi yang tertuang di dalamnya. Selain itu, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Penerapan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sosial yang kita jalankan, bisa dalam bidang pekerjaan, bidang kemasyarakatan, ataupun bidang pendidikan. Dengan maksud yaitu untuk membentuk kehidupan sosial yang aktif, kolaboratif, dan tentunya rukun kepada sesama antar warga negara. Belajar dan mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebab melalui pendidikan akan membentuk dan menyiapkan generasi bangsa yang cerdas dan berwawasan luas, sehingga mampu berbakti kepada bangsa sebagai salah satu bentuk peran anak bangsa dalam memajukan negara. Hal tersebut merupakan salah satu wujud perjuangan kita sebagai generasi penerus bangsa dalam menyiapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan, melalui bekal pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Sehingga hak kita merupakan belajar dan mendapatkan pendidikan, sementara kewajiban kita kepada bangsa ini adalah menyiapkan diri sebaik mungkin dengan cara belajar dengan giat dan bersemangat meningkatkan kualitas diri agar siap menjadi agen perubahan dalam memberikan kemajuan pada bangsa dan negara di masa depan. Dalam menjalankan kehidupan sosial, tentunya kita akan hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya. Aktivitas sosial tersebut tentunya terdapat pemahaman secara tertulis ataupun tidak tertulis yang harus kita pahami dan kita junjung tinggi agar mampu membangun dan menjaga kehidupan sosial yang kita jalankan. Selain itu, penerapan perilaku yang berdasarkan atas pengamalan nilai-nilai Pancasila haruslah menjadi pegangan yang teguh untuk senantiasa kita bawa dalam menjalankan aktivitas sosial. Sehingga dalam pengamalan tersebut, kita akan mengoptimalkan fungsi-fungsi sosial yang ada untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. Dalam menjalankan interaksi atau aktivitas sosial, tentunya komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam membangun dan memelihara suatu hubungan. Sehingga diperlukan suatu aturan secara tak tertulis yang dimana tujuannya untuk saling menghargai dan menghormati hak untuk berpendapat dan juga berkomunikasi. Hak kebebasan berpendapat tidak hanya mendefinisikan kebebasan yang kita miliki dalam menyampaikan gagasan ataupun pendapat, tapi harus menjadi suatu cerminan bagaimana cara kita memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain untuk melakukan hal sama yang seperti kita lakukan.
Bermusyawarah merupakan salah satu bentuk dari aktivitas berkomunikasi dan berdemokrasi, yaitu berkomunikasi dalam menemukan sebuah solusi permasalahan, berkomunikasi dalam membahas suatu inovasi dan ide-ide terbaru untuk diterapkan dan memberikan kemajuan. Dalam proses musyawarah ataupun demokrasi, harus memuat kaidah-kaidah terkait keadilan, kemanusiaan, dan juga kaidah lainnya sebagai dasar yang mengatur aktivitas tersebut dengan tujuan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi yang mufakat dan mampu dipegang teguh oleh setiap orang di dalamnya. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai untuk saling menghargai dan menghormati merupakan suatu peran penting dalam proses musyawarah ataupun demokrasi, sehingga dalam proses tersebut akan terciptanya sebuah suasana yang rukun, damai, dan tentram dalam proses mencapai mufakat. Dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat, diperlukan sebuah sikap gotong royong, saling menyayangi, dan saling peduli terhadap sesama manusia. Sebab dalam proses implementasi nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah hubungan masyarakat yang solid dan saling mengasihi satu sama lainnya. Karena sejatinya, manusia ialah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pengimplementasian Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara. Sebab pengimplementasian Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian tersebut memiliki peranan yang penting bagi setiap warga negara sebab memiliki keterkaitan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya dan warga negara dengan negaranya sendiri. Sehingga, jadilah warga negara yang bertanggung jawab, yang senantiasa mengamalkan nilai ketuhanan dengan menjaga keimanan dan ketakwaan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan saling hormat dan menghargai, menjaga kepersatuan bangsa, melakukan musyawarah dalam proses menyelesaikan masalah, dan senantiasa menjadi warga negara yang mengutamakan keadilan di berbagai kesempatan. Mari kita pahami bersama Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, sehingga siap menjadi warga negara yang aktif dan kolaboratif dalam memajukan bangsa dan negara.